Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita lanjut pembacaan Mudzakarah Alfiyah kita. Kita seperti biasa di awal kita murajaah kembali bait syairnya dari bab pertama ya. Al-kalamu ma yata'allafu minhu. كلامنا لفظ مفيد كالساق واسم وفعل ثم حرف للكالم واحده كلمات والقول عم واسم وفعل وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حاصل بتفعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كياشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فوهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهوى حياها والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسوما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارعنا منفوت. Kemarin sudah sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke binaul harf. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haisu was sakinu kam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Baik. Binaul harfi wa alamatul bina wa alamatul i'rab. Ya. Jadi mabninya kalimah huruf, ya. Kemudian alamatul bina, ciri-ciri mabni, wa alamatul i'rab dan ciri-ciri i'rab. Kita bacakan bait syairnya terlebih dahulu. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabniyyi an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu was-sakinu kam. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Wa kullu, wa istinafiyah, ya. Kullu di sini jadi mubtada. Wa kullu harfin, dan adapun setiap huruf, ya. Kullu harfin, adapun setiap harf, mustahiqqun itu berhak, mustahik jadi khabarnya, lil bina untuk menjadi mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Kita analisis ini dulu ya, bait syairnya dulu. Wa kullu harfin, wa kullu itu disebut mubtada dan kullu di sini mudhafun. Harfin ini mudhafun ilaih. Kullu harfin mustahiqqun lil bina. Di sini kalau kita lihat, ya, mubtada itu seharusnya adalah ma'rifat, ya. Isim di awal kalam, di awal jumlah, yang mana dia adalah isim ma'rifat. Tetapi kalau kita lihat di sini wa kullu harfin, kullu di sini nakirah, ya. Karena harfin ini nakirah, kullu juga nakirah, ya. Tetapi kenapa di sini boleh jadi mubtada? Karena ternyata dalam beberapa kasus isim nakirah yang mufidah, ya. Nakirah yang mufidah itu bisa menjadi mubtada. Ada pengecualian di mana isim nakirah itu dalam beberapa case itu bisa jadi mubtada. Di sini contohnya wa kullu harfin, karena di sini diidhofahkan, maka walaupun kullu nakirah harfin nakirah
tapi karena diidhofahkan maka dia boleh jadi mubtada. Ini musawwighat al-ibtida min nakirah ya. Hal-hal yang boleh membolehkan isim nakirah jadi mubtada di antaranya ketika diidhofahkan. Atau misalnya ketika disifati itu juga boleh jadi mubtada isim nakirah. Misalnya eh, rajulun qaimun jamilun. Nah, itu bisa jadi mubtada meskipun rajulun di isim nakirah, tapi karena disifati itu boleh. Di sini kasusnya adalah diidhofahkan. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Setiap huruf itu berhak mustahik menjadi khabar lil bina untuk menjadi mabni. Dan lafadz kullu dalam bahasa Arab, lafadz kullu itu selalu diidhofahkan, selalu diidhofahkan. Wa kullu harfin. Setiap, ya, kita juga dalam bahasa Indonesia kata setiap pasti diidhofahkan ya. Setiap, tidak mungkin berhenti dalam kata setiap. Saya suka setiap. Setiap apa? Harus ada kata setelahnya. Dalam bahasa Arab pun kullu ini selalu mudhof. Wa kullu, kullu apa? Kullu ini selalu harus ada mudhof ilaihnya setelahnya. Walaupun dalam beberapa kasus mudhof ilaihnya bisa dibuang, ya. Mudhof ilaihnya bisa dibuang diganti dengan tanwin yang pernah kita bahas di awal, bahwa tanwin di antara jenisnya adalah ada tanwin iwad, tanwin pengganti, ya, pengganti, ada pengganti huruf, ada pengganti uh, kalimah, ada pengganti jumlah. Kullu ketika mudhof ilaihnya dibuang maka mudhof ilaihnya itu diganti dengan tanwin. Contoh dalam Al-Qur'an misalnya kul kullu ya'malu ala syakilati. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Kullun di situ kullunnya itu ditanwinkan, dikasih tanwin. Sebetulnya tanwin itu adalah tanwin pengganti dari kata yang dibuang, dari mudhof ilaih yang dibuang. Bisa kullu insanin, kullu ahadin misalnya. Kullu ahadin ya'malu ala syakilati. Kullu insanin ya'malu ala syakilati. Jadi itu kullun itu dalam bahasa Arab selalu mudhof, selalu diidhofahkan kepada kalimat setelahnya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Wal aslu di sini mubtada, fil mabni dalam isim mabni an yusakkana itu disukunkan. Bukan isim mabni ya, dalam kalimah yang mabni an yusakkana itu disukunkan, an yusakkana. Baik. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Wal aslu mubtada fil mabni. Wal aslu dan asalnya fil mabni dalam kalimah yang mabni an yusakkana. An dan fi'il di sini fi mahalli raf'in khabarul mubtada. An wal fi'lu masdar muawwal, ya ini disebut dengan masdar muawwal an yusakkana. Karena ini bisa ditakwil dengan masdar sharih, ya. Bisa kita katakan misalnya wal aslu fil mabni taskinuhu, bisa wal aslu fil mabni taskinuhu bisa diganti dengan masdar sharih. Nah, di sini pakai an dan fi'il atau masdar muawwal. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Asalnya dalam isim dalam kalimah mabni itu harus disukunkan, an yusakkana. Alif di sini alif apa? Alif di sini namanya alif lil itlaq. Lil itlaq. Jadi bukan alif tasniyah, ya. Lil itlaq atau lil isba. Nah, jadi supaya ujung syairnya itu selaras dengan yang ini ya. Ini bina, ini alif, maka di sini juga dikasih alif supaya ritmenya enak gitu ya, supaya sama. Dan ini sebetulnya lil bina itu ada hamzah yang dibuang, harusnya lil bina i gitu ya. Tapi hamzahnya dibuang di daruratus syi'ri karena keperluan syair ya. Jadi hamzahnya dibuang. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Jadi asalnya, hukum asalnya dalam kalimah yang mabni itu an yusakkana disukunkan. Wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dham. Wa minhu dan di antara yang mabni itu dzu fathin ada yang mempunyai harokat fathah, wa dzu kasrin dan ada yang mempunyai harokat kasrah, wa dhammin dan dhammah. Ka aina amsi haitsu. Seperti kalimah aina amsi haitsu. Aina ini mabni mabni alal fathi. Ada juga yang mabni alal kasri seperti kata amsi. Amsi itu mabni alal fathi, alal kasri, sorry. Haitsu, haitsu ini mabni alal dhammi. Wasakinu dan adapun yang sukun kam itu seperti kata kam. Kam ini mabni ala sukun. Jadi mu'alif di sini menerangkan hukum asalnya yang mabni itu harusnya sukun pada dasarnya. Tapi kadang-kadang dikasih harokat juga. Ada juga yang mabninya alal fathi. Ada juga yang mabni alal kasri. Ada juga yang mabni alal dhammi. Seperti aina amsi haisu. Dan ada juga yang mabni alal sukun. Seperti kam.
Itu mu'alif memberikan contoh-contoh isim yang mabni dengan harokat mabni yang bermacam-macam. Ada yang sukun, ada yang fathah, ada yang kasr, ada yang dhammah. Tapi yang sukun itu hukum asalnya, ya. Lebih harokat bisa juga ya seperti aina, amsi, haisu. Aina mabni al fathi, amsi mabni ala sukun, ala kasri, haisu mabni ala dhammi. Kam mabni ala sukun. Ya. Wa minhu, di sini mu'alif sebetulnya memberi isyarat wa minhu, di antara, ya. Kenapa? Karena sebetulnya kalimah yang mabni itu bukan hanya mabni alal fathi, alal kasri, alal dhammi, alal sukun. Ada juga yang mabninya itu selain daripada harokat-harokat ini. Misalnya fi'il amr. Fi'il amr itu bisa, atau fi'il amr yang mu'tal akhir, fi'il amr yang mu'tal akhir. Contoh misalnya ya, Roma Yermi, Roma Roma Yermi, maka fiil amarnya irmi. Ini namanya fiil mu'tal akhir, fiil yang huruf akhirnya adalah huruf illat, ya. Maka ketika jadi fiil amar, maka irmi. Fiil amar itu kemarin wal aslu fil amr, apa namanya? Wa fi'lu amrin wa mudijin bunia. Fiil amr dan fiil madi itu mabni. Nah, di sini mabninya bukan alal kasri, ya, irmi. Di sini mabninya alal kasri, tapi mabninya mabni ala hadfi harfil illati. Karena ada iya yang dibuang, ada huruf illat yang dibuang. Maka boleh juga di sini mabni itu bukan hanya fathah, bukan hanya mabni ala kasri, bukan hanya mabni ala dhammi atau ala sukun, tapi juga bisa mabni ala hadfi harfil illah. Irmi contohnya. Atau misalnya ugzu. Ugzu dari kata goza, ya guzu. Goza, ya guzu. Fi'il amarnya ugzu ini mabni ala hadfi harfil illah, ya. Ada juga yang mabni ala hadfin nun. Contohnya misalnya fi'il amar dari af'alul khamsah. Misalnya eh, yadribuna atau tadribuna, atau langsung saja misalnya fi'il amar untuk dhamir mukhatab jamak, ya, idribu. Kata idribu ini mabni juga, ya. Fi'il amar itu mabni, tapi mabninya bukan ala dhammi, ya. Di sini mabninya mabni ala hadfi an-nun. Mabniun ala hadfi an-nun. Ya, idribu mabni ala hadfi an-nun. Nah, begini. Jadi bukan mabni ala sukun, karena terakhirnya sukun, enggak. Ya, karena di sini ada nun yang harusnya ada. Tadribuna asalnya. Ketika jadi fi'il amr maka nunnya dibuang. Maka di sini mabni ala hadfi an-nun. Oleh karenanya dalam syairnya muallif menggunakan istilah wa minhu, ya. Tidak semua disebutkan, ya, karena di situ tidak disebutkan mabni ala hadfil illah, mabni ala hadfi harfil illah. Begitu pun tidak disebutkan mabni ala hadfin nun. Di sini cuma disebutkan mabni alal harakah, ya, dan sukun. Wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Ya, tapi tidak disebutkan mabni ala hadfi harfil illah atau mabni ala sukun, hadfin nun. Ya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Jadi pada dasarnya huruf itu adalah mabni. Semua huruf pada dasarnya adalah mabni, ya. Dan hukum asal dalam mabni itu adalah sukun. Oke, kenapa huruf itu semuanya mabni? Di sini muallif Asy-Syarih Ibnu Aqil mencoba menjelaskan al-hurufu kulluha mabniyatun idla ya'tawiruha ma taftakiru fi dalalatiha alaihi ila irabin nahwu akhadtu min ad-darahim fatab'id mustafadun min lafdhi min bidunil i'rab. Jadi huruf itu kenapa mabni? Karena tidak butuh pada i'rab sebetulnya. Karena kemarin i'rab itu
Apa fungsi i'rab? Fungsi i'rab itu adalah untuk memberikan variasi makna, ya, untuk memberikan variasi makna terhadap satu kalimat. Ya, contoh satu kata bisa memiliki variasi makna dengan perbedaan i'rab. Seperti kita kemarin bahas misalnya apa namanya dalam kalimat isim misalnya, kalimat isim itu dengan variasi i'rab bisa mempunyai variasi makna. Seperti misalnya kemarin ma ahsana ma ahsana Zaid, ma ahsana Zaid, ma ahsana Zaid. Di sini ada tiga, ya. Ini susunan katanya sama semua, tapi dengan perbedaan i'rab bisa maknanya bisa berbeda. Misalnya ma ahsana Zaidun. Di sini Zaidun jadi fa'il, jadi fa'il. Artinya apa? Ma ahsana, ma di sini berarti artinya adalah ma nafi. Ma ahsana Zaidun, Zaid tidak berbuat baik. Atau bisa juga dibaca ma ahsana Zaidan. Zaidan jadi maf'ul bih, dan ma di sini ma ta'ajjubiyah. Ma ta'ajjubiyah. Karena ini sigot ta'ajjub. Ma ahsana Zaidan, betapa baiknya Zaidun. Nah, sudah beda maknanya dengan yang pertama tadi. Hanya dengan merubah i'rabnya. Kemudian atau misalnya yang ketiga ma ahsanu Zaidin. Zaidin jadi mudhafun ilaih di sini, dan ma di sini adalah ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah. Jadi ini pertanyaan, ma ahsanu Zaidin, apa yang paling baik dari Zaid? Apa bagian paling baik dari Zaid? Ma ahsanu Zaidin. Katanya sama semua tapi bisa berubah maknanya dengan perbedaan i'rab. Itu fungsi i'rab dalam isim. Maka isim di i'rab, ya, karena dengan adanya i'rab itu bisa memberikan variasi makna. Tapi kalau huruf tidak perlu i'rab karena tidak ada variasi maknanya. Min ya min aja, min itu ditab'id tadi ya. Min tidak ada perbedaan i'rab, ya, karena tidak perlu gitu ya. Tidak perlu ada perubahan i'rab demi menghasilkan perubahan variasi makna. Nah, itu huruf makanya dia tidak mu'rab, dia mabni, ya, karena tidak ada kebutuhan terhadap i'rab karena tidak ada variasi makna sebetulnya dalam huruf gitu ya. Tidak membutuhkan pada i'rab untuk memberikan variasi makna. Baik, itu yang dicoba dijelaskan oleh Asy'ari ya. Al huruf kulluha mabniyatun illa ya'taruha ma taftakiru fi dalalatiha alaihi ila i'rabin. Baik. Wal aslu fil bina'i an yakuna 'ala sukun li'annahu akhaffu min al harakah wa la yuharraku mabni illa li sababin kat takhallusi min iltiqa'is sakinain. Bisa jadi ada isim mabni yang sebetulnya mabni ala sukun tapi diberikan harokat karena takhallus min iltiqa'is sakinain. Seperti misalnya kata min. Min itu mabni ala sukun, ya. Min itu mabni ala sukun, min, ya, huruf mabni ala sukun. Tapi ketika disambungkan dengan huruf yang sukun setelahnya, misalnya kita kasih minal bait, min al bait. Al di sini, alif lam di sini sukun. Kalau kita sambung min dengan al bait, maka tentu akan ketemu dua sukun atau disebut dengan iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain. Maka min di sini harus diberikan harokat supaya tidak terjadi iltiqa'us sakinain. Nah, maka dikasih harokat fathah biasanya. Ya. Jadi minal bait, minal bait. Maka minal bait, harokat fathah di sini bukan mabni al fathi sebetulnya, karena fathah di sini namanya lit takhallus, lit takhallus, supaya selamat dari iltiqa'us sakinain, itu maksudnya minal bait. Kadang-kadang misalnya dikasih harokat kasroh juga, misalnya yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'illahu alladhina, dalam Al-Quran ya.
dan seterusnya. Yarfa'illahu, yarfa'illahu. Ini kenapa kok fi'il mudhari harokatnya kasrah, padahal fi'il mudhari fi'il itu tidak majrur ya, fi'il itu tidak bisa jar. Tapi kenapa di sini kasrah? Karena asalnya pada dasarnya ini dia majzum, yarfa, asalnya yarfa, dia majzum. Tapi setelahnya ada lafzul jalalah yang mana di sini ada apa namanya sukun ya, ada sukun di alif lamnya. Maka kalau ini disambungkan tentu akan ketemu dua sukun. Oleh karenanya kemudian dikasih harokat kasroh, yarfa'illahu alladzi. Ini kasrohnya kasroh lit takhallus namanya, lit takhallus, supaya terbebas. Takhallus itu bebas, selamat ya, selamat dari apa? Selamat dari iltiqa'u sakinain. Ya, supaya tidak terjadi pertemuan dua sukun, maka terpaksa dikasih harokat, yarfa'illahu. Oke, baik. Wa ulima mimma masana bihi annal bina 'alal kasri wa dhammi la yakunu fil fi'li bal fil ismi wal harfi wa annal bina'a 'alal fathi aw sukuni yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Jadi apa yang dicontohkan oleh mu'alif seperti aina amsi, kemudian haitsu kam ya, bahwa al bina 'alal kasri wa dhammi la yakunu fil fi'li. Jadi fi'il itu tidak mabni 'alal kasri atau mabni 'alal dhammi ya, tidak ada fi'il pada dasarnya tidak mabni 'alal kasri, tidak mabni 'alal dhammi. Yang mabni 'alal kasri 'alal dhammi itu hanya isim dan atau huruf, bal fil ismi wal harfi. Wa annal bina'a 'alal fathi aw sukun yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Dan mabni 'alal fathi, 'alal sukun itu bisa dalam isim, bisa dalam fi'il, bisa dalam harf ya. Jadi pertama mabni 'alal kasri dan dhammi itu tidak ada dalam fi'il. Jadi fi'il itu misalnya doroba, doroba itu mabni 'alal fathi ya. Tidak ada mabni fi'il yang mabni 'alal kasri seperti tadi yarfa'i. Yarfa'i kenapa kok mabni itu kasroh, itu bukan mabni 'alal kasri. Kasroh itu adalah lit takhallus tadi, supaya terbebas dari iltiqa'us sakinain. Jadi tidak mabni 'alal kasri ya. Karena fi'il tidak mabni 'alal kasri. Waddam juga tidak mabni 'alal dham ya. Pada dasarnya ya tidak mabni 'alal dham. Tapi pada beberapa kasus bisa mabni 'alal dhammi. Seperti misalnya fi'il madi yang ketemu wawu jamaah. Fi'il madi yang ketemu. Fi'il madi itu kan pada dasarnya mabni 'alal fathi, do, ro, ba. Tapi ketika ketemu wawu jamaah jadi do, robu. Nah, sebetulnya dalam beberapa kasus bisa juga mabni ala dhammi, yaitu ketika fi'il madhi disambungkan dengan wawu jamaah, dorobu ya. Atau mabni ala sukun, dorobta, ketika fi'il madhi disambungkan dengan domir mutaharik, domir yang berharokat, domir mutaharik marfu, dorobta. Nah, memang pada dasarnya fi'il madhi itu mabni ala fathi, tapi dalam beberapa case, beberapa kasus bisa mabni ala dhammi, bisa mabni ala sukun. Jadi di sini mu'alif Ibnu Aqil sebetulnya menjelaskan hukum asalnya ya. Hukum asalnya fi'il itu tidak mabni al kasri, tidak mabni al dhammi. Bisa mabni ala al fathi atau mabni ala sukun seperti fi'il amr. Fi'il amr itu mabni ala sukun. Contoh misalnya idrib, idrib itu mabni ala sukun pada dasarnya, tapi bisa jadi tadi mabni kepada yang lain. Contoh misalnya ketika fi'ilnya fi'il mu'tal, maka mabninya ala hadfi harfil illah. Irmi, ini tidak mabni ala sukun, ini mabni ala hadfi harfin illah. Ugzu, ini tidak mabni ala sukun, tapi mabni ala hadfi harfil illah. Atau misalnya fi'il amr yang ada nunnya, afalul khamsah ya, misalnya idribu atau idriba ya. Idribu berarti antum, idribu antum, idriba antuma ya. Maka di sini mabni juga, tapi mabninya ala hadfi an-nun, hadfin nun. Nah, jadi pada dasarnya mabninya ala sukun kalau fi'il amr. Cuma bisa jadi dalam beberapa kasus mabninya ala hadfi harfillah atau mabni ala hadfi an-nun. Begitupun fi'il madhi pada dasarnya mabni ala fathi, tapi bisa dalam beberapa kasus mabni ala dhammi seperti ketika ketemu jamaah, atau mabni ala sukun seperti ketika ketemu domir mutaharik marfu, dorobta. Ya. Wa annal bina'a 'alal fathi awis sukun yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Tapi mabni 'alal fathi dan sukun itu umum ya, bisa buat isim, bisa buat fi'il, bisa buat huruf. Contoh isim yang mabni 'alal fathi
apa? Mabni al fathi. Aina, aina itu isim, ya, mabni al fathi. Fiil misalnya doroba, harf misalnya ka, ya, huruf kaf, ya. Anti misalnya kalbadri, misalnya ka itu huruf mabni al fathi. Sukun juga isim, fiil, huruf bisa mabni ala sukun. Oke, misalnya isim mabni ala sukun. Contohnya apa ya? Mabni ala sukun isim. Pasti ada lah ya, contohnya ya. Atau huruf misalnya lam, lam, lam yadrib. Lam itu mabni ala sukun. Ya, atau misalnya fi'il amr idrib tadi juga mabni ala sukun. Jadi semua bisa kalau mabni ala fathi, mabni ala sukun. Tapi kalau mabni ala kasri dan dhammi ini la yakunu fil fi'li. Tidak ada dalam fi'il pada dasarnya gitu ya. Walaupun tadi bisa juga fi'il mabni ala dhammi dalam kasus fi'il madi yang ketemu wawu jamaah. Cukup kita pelajari di pagi hari ini dua bait saja, ya. Itu tentang pada dasarnya huruf itu semuanya mabni, ya. Huruf semuanya mabni karena tidak butuh terhadap i'rab, ya, untuk menimbulkan variasi makna, ya. Kemudian mabni itu ada yang mabni ala sukun, ada yang mabni ala fathi, mabni ala kasri seperti kata aina, amsi, haitsu, dan mabni ala sukun seperti kam. Walaupun di sini mu'alif tidak menyebutkan semuanya karena ada juga yang mabni ala hadfi harfin illah, ada juga yang mabni ala hadfin nun. Ya, maka disebutkan di sini wa minhu, di antara yang mabni itu. Tidak disebutkan wa kullu, tidak semua yang mabni itu adalah ini, enggak, ya. Sebagiannya karena ada yang tidak disebutkan di sini. Baik, kita bacakan lagi bait syairnya untuk mengulang lagi. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Sekali lagi ya. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. اكتفينا بهذا القدر والله تعالى أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.